Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat memaparkan hasil kerja kelompok kami. Juga kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Mbak Kinkin selaku dosen pengajar yang telah membimbing dan memberikan materi sehingga kami dapat menyusun tugas, makalah dan PPT ini, serta semua yang telah berpartisipasi dalam pengerjaan tugas kelompok ini. Perkenalkan, nama saya Salsa Yumala yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi disinformasi vaksin COVID-19 mengandung logam dan kaitannya dengan filsafat komunikasi. Adapun kelompok saya yang lain, yaitu Abdul Fatah, Nama saya Adila Putri Hanita, Arya Magenda, dan Citra Rubisnaini. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama, adalah pembukaan. Sebelum itu, marilah kita mengucapkan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya penyampaian materi. Saya persilakan untuk Adila membaca materi yang pertama. Nah, ini sebaiknya sebelumnya kita perkenalan dulu ya satu-satu masing-masing. Oke. Boleh dilanjut. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Abdul Fatah dengan NIM 14106220063. Selanjutnya ada saya Adila Putri Hanita dengan NIM 14106222019. Selanjutnya ada saya Citra Rubisnaini dengan NIM 14106221118. Selanjutnya ada saya Salsa Yumala dengan NIM 14106221105. Dan saya Arya Megananda dengan NIM 14106222072. Oke, setelah perkenalan, saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Jadi, di latar belakang ini membahas ringkasan buku Albert Camus Philosophy of Communication. Jadi, zaman sekarang adalah zaman absurditas. Absurd didefinisikan sebagai sepenuhnya atau terbukti tidak masuk akal, tidak logis atau tidak benar, tidak masuk akal di luar semua logika, dan alasan sangat bodoh atau salah dalam kamus. Banyak contoh dari kehidupan menunjukkan bahwa oposisi dan ambiguitas memainkan peran dalam menentukan eksistensi manusia. Temuan kamus sangat bermanfaat bagi mereka yang tertarik dengan masalah komunikasi, khususnya mereka yang mempelajari tentang etika komunikasi. Menurut kamus, absurditas bukan sekedar konsep teoritis, melainkan bagian dari kehidupan sehari-hari. Bagi kamus, absurditas bukan sekadar konsep teoritis tetapi bagian dari kehidupan sehari-hari. Penggunaan absurditas oleh kamus sebagai metafora menjadi lensa yang dapat digunakan oleh para pemikir kontemporer untuk melihat momen sejarah mereka sendiri. Pertemuan pribadi kamus dengan absurd terdiri dari kehilangan ayahnya pada usia yang sangat muda, yaitu tema yang sangat mempengaruhi The First Man diterbitkan secara anumerta. Selanjutnya, serangan tuberkulosis yang berulang dan perannya yang tak terduga dalam pergerakan perlawanan Prancis. The Rebel merupakan salah satu titik akses kamus dalam diskusi berkelanjutan tentang momen bersejarahnya dan mewakili upayanya untuk menghadapi realitas saat ini.
dengan mengakui kekejaman yang dilakukan selama Perang Dunia II dan berusaha memberikan visi untuk masa depan daratan Eropa. Meskipun itu berkontribusi pada perpisahannya dengan Jean-Paul Sartre, tekad kamus untuk menjalani keyakinan politik dan filosofisnya terlepas dari absurditas momen sejarahnya yang menunjukkan keyakinannya bahwa kata-kata dan tindakan harus konsisten satu sama lain. Ketidaksepakatan merupakan akhir dari persahabatan Camus dan Sartre karena mereka memiliki pandangan filosofis yang berbeda, bukan karena dinamika hubungan interpersonal yang terputus. Namun, hal itu juga didorong oleh visi mereka yang berbeda tentang Prancis setelah Perang Dunia Kedua. Sartre ialah pendukung kuat komunisme gaya Soviet, sedangkan Camus memilih untuk mencari jalan ketiga antara komunisme timur dan sistem kapitalis barat. Jadi pada bab 1 membahas eksplorasi konsekuensi potensial dari menarik tindakan di tengah-tengah absurditas dan juga mengidentifikasi masalah komunikatif yang dinyatakan Camus dalam penerbitan The Fall. Dalam novel ini, Camus menghadirkan karakter yang begitu termakan oleh rasa bersalahnya sehingga dia tidak dapat melihat apapun selain cara untuk membuktikan ketidakmampuannya bertindak di saat krisis. Novel ini menawarkan contoh fiktif tentang apa yang terjadi ketika seseorang bertindak dalam menghadapi absurditas dan memberikan gambaran yang jelas tentang resiko yang diambil ketika bertindak di zaman yang absurd. Selain judul novelnya, gagasan musim gugur juga berfungsi sebagai metafora tentang apa yang terjadi ketika seseorang tidak percaya pada praktik sosial selama penurunan meta-naratif. Hal ini dapat menyebabkan jatuh ke tunawisma eksistensial yang menghambat kemampuan untuk melibatkan orang lain secara konstruktif. Selanjutnya pada bab 2 mengeksplorasi respon konstan Camus terhadap perubahan momen sejarah dan pemahamannya bahwa hidup seringkali dijalani dalam kesatuan yang berlawanan. Bab ini mengkaji pemberontakan sebagai respon etis eksistensial yang diperlukan dalam menghadapi irasionalitas. Seri kedua karya Camus mengeksplorasi berbagai cara di mana pemberontakan memanifestasikan dirinya dalam menghadapi absurd. Selanjutnya, pada bab 3, melihat lebih dekat penampilan metafora absurd dalam karya dan pemikiran Albert Camus dan meneliti bagaimana dia menemukan metafora itu sebagai deskripsi akurat tentang momennya dalam sejarah. Camus berfungsi sebagai praktisi komunikasi etis dan filsuf komunikasi. Sebagai jurnalis, penulis drama, sutradara, teater, dan kritikus sastra, Camus berperan dalam berbagai peran komunikatif di ruang publik. Selanjutnya, pada bab 4 menyajikan studi kasus pada abad ke-20 yang mengilustrasikan implikasi dari tindakan menghadapi absurditas. Setelah The Rebel diterbitkan, Camus melakukan percakapan yang sangat terbuka dan pahit dengan Jean-Paul Sartre. Putusnya hubungan mereka adalah studi kasus abad ke-20 tentang hasil potensial dari bertindak di tengah kebingungan, konflik, dan ketidakpastian. Selanjutnya, bab 5 mengkaji dua novel yang diterbitkan setelah kematian Camus, A Happy Death dan The First Man, yang menunjukkan pentingnya kepedulian terhadap orang lain dalam konteks etika komunikasi. Bisa dilanjut, next. Oke, selanjutnya ada ringkasan buku Garnet C. Bouchard, A Continental Philosophy of Communication. Buku ini didasarkan pada Giorgio Agamben, Roberto Esposito, dan Jean Luc Nancy, dan psikoanalisis Lacan sebagai perspektif tentang hubungan, yaitu komunikasi. Ketika dipertimbangkan bersama, orientasi dalam pemikiran tentang kesadaran manusia,
Perwujudan dan kebersamaan yang diundang oleh perspektif ini menunjukkan seperti apa penyelidikan komunikasi manusia dan apa yang dicapai oleh studi komunikasi manusia dalam kunci filosofis kontinental kontemporer. Jadi pembahasan pada bab 1 buku ini mencakup bahasa dan pembentukan subjek komunikatif, ketidakpastian komunikasi, dan keterbatasan bahasa. Bab awal ini masuk ke dalam filsafat kontinental kontemporer komunikasi manusia melalui tinjauan dasar perspektif Jacques Lacan. Selanjutnya pada bab 2 membahas hukum dan ketertiban komunikasi dan larangan komunikasi, kedaulatan, dan referensi diri bahasa dalam contoh pidato pengabaian manusia terhadap bahasa dan kewajiban untuk berkomunikasi. Seperti disebutkan dalam bab sebelumnya, psikoanalisis dengan pendekatan hermeneutiknya terhadap ucapan dan bahasa mengingatkan kita mengapa komunikasi manusia tidak pasti dan bukannya tidak stabil ditandai dengan kesalahan daripada kelancaran fungsinya. Selanjutnya, bab 3 membahas tentang berlangsungnya komunitas dalam komunikasi sebagai kontak dan penularan, ancaman dan perlindungan, batas-batas identitas melalui komunikasi dan sebagai imunisasi. Bab ini berfokus terutama pada imunitas. Inti dari trilogi di atas untuk analisis kekebalan yang kuat dan provokatif sebagai alat konseptual yang tunjukkan Esposito telah menjadi penentu kontemporer tentang bagaimana kehidupan manusia dan non-manusia dirasakan, dialami, dihargai, dan diatur dalam apa yang dia dan para filsuf dan ahli teori kontinental lainnya sebut sebagai paradigma biopolitik modern. Selanjutnya pada bab 4 membahas tubuh sebagai indeks koeksistensi manusia dan sarana penemuan bersama. Bab ini berpendapat bahwa tubuh adalah indeks koeksistensi. Bab ini mengeksplorasi kondisi kontak sebagai cara untuk menjaga keterbukaan subjek komunikatif manusia. Selanjutnya pada bab 4 membahas mengenai tubuh sebagai indeks koeksistensi manusia dan medium koeksposur. Pada bab ini berpendapat bahwa tubuh adalah indeks koeksistensi. Bab ini mengeksplorasi kondisi paparan sebagai kemungkinan untuk menjaga keterbukaan subjek komunikatif manusia. Selanjutnya, pada bab terakhir buku ini mempertajam pembahasan filosofi relasional Nancy sebagai filosofi komunikasi yang berbeda. Ini berfokus pada konsep koeksistensi yang menurut Nancy adalah tanda dari keberadaan yang masih dianggap, yaitu koeksistensi kita di masa depan. Bab 5 melibatkan alur pemikiran Nancy melalui deskripsi, reduksi, dan interpretasi dari istilah berada bersama dan dengan demikian menunjukkan kesejajaran antara program filosofis Nancy dan studi komunikasi dalam apa yang disebut fenomenologi semiotik. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada kasus di Indonesia pada tahun 2022. Jadi belum lama ini beredar sebuah tangkapan layar di media sosial Twitter yang mengklaim bahwa Jepang telah menghentikan vaksin COVID-19 untuk rakyatnya karena terdapat kandungan logam di dalamnya. Hal ini pun membuat masyarakat Indonesia sendiri resah dan bertanya-tanya tentang kandungan apa saja yang ada di dalam cairan vaksin. Masyarakat juga bertanya-tanya kebenaran tentang isu vaksin COVID-19 mengandung logam. Setelah ditelusuri benar adanya bahwa Jepang hentikan vaksin, namun hanya sementara dan hanya 1,63 dosis vaksin Moderna. Vaksin itu telah terkontaminasi pada Agustus 2021. Dikutip dari website Satgas COVID-19, Jepang menggunakan vaksin Pfizer, Moderna, dan AstraZeneca. Pemerintah Jepang berkata dosis ketiga penting untuk memperkuat antibodi. Sebab kasus breakthrough atau tertular setelah divaksinasi semakin banyak di Jepang dan di banyak negara.
Terkait kandungan logam pada vaksin COVID-19, Ketua Indonesia Technical Advisory Group on Immunization, Sri Rezeki Hadi Negoro, buka suara dan memastikan bahwa isu vaksin COVID-19 mengandung logam atau sejenisnya adalah salah. Dikutip dari covid19.co.id, vaksin COVID-19 mengandung bahan-bahan yang berbahaya. Faktanya, hampir semua bahan di dalam vaksin COVID-19 sama dengan bahan yang ada di makanan, lemak, gula, dan garam. Beberapa vaksin COVID-19 mengandung mRNA ataupun virus COVID-19 yang sudah dilemahkan atau dimatikan dan sudah tidak berbahaya, yang bertujuan memicu pembentukan imun. Baik, itu aja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Bahasan dan kasus yang diangkat. Menurut buku Albert Camus Philosophy of Communication, secara etimologi, kata filsafat berasal dari bahasa Yunani philosophia yang merupakan penggabungan dua kata, yaitu philos atau philein yang berarti cinta, mencintai, atau pencinta, dan kata sophia yang berarti kebijaksanaan atau hikmat. Dengan demikian, secara bahasa, filsafat memiliki arti cinta akan kebijaksanaan. Absurditas adalah ketidakpastian antara pikiran manusia dan realitas. Orang terus-menerus memikirkan konsep kehidupan, tetapi konsep ini tidak sesuai dengan realitas eksternal. Rasa absurditas muncul karena orang mencoba untuk sepenuhnya memahami dunia yang tidak dapat dipahami. Menurut Kamus, kehidupan absurditas harus kita hadapi, karena jika kita tidak mau menghadapi kehidupan tersebut, maka artinya kita adalah orang yang lemah. Menurut Kamus, zaman sekarang adalah zaman absurditas. Dalam Kamus, absurd didefinisikan sebagai benar-benar atau jelas tidak masuk akal, tidak logis atau tidak benar, bertentangan dengan semua alasan atau akal sehat, sangat bodoh atau salah. Sayangnya, seseorang tidak perlu bergantung pada kamus untuk menunjukkan ketegangan antara cara seseorang menginginkan dunia muncul dan kebenaran keras dari keberadaan manusia. Setiap hari, seseorang dihadapkan dengan pengingat bahwa hidup ini penuh dengan kontradiksi dan ketidakpastian. Bagi kamus, absurditas bukan sekedar konsep teoritis, tetapi bagian dari kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu profil singkat mengenai Albert Camus. Albert Camus lahir pada tanggal 7 November 1913 di Mondovi, Aljazair, dan meninggal pada 4 Januari 1960 di Villebelvin, Paris, Prancis. Pada saat kelahirannya, Aljazair adalah koloni Prancis. Oleh karena itu, laki-laki dewasa tunduk pada militer dinas di Prancis pada 11 Oktober 1914, kurang dari setahun setelah kelahiran Albert, ayahnya terluka parah dalam pertempuran pertama di Marne, Prancis selama Perang Dunia I. Kehilangan ayahnya dan dibesarkan oleh ibu dan nenek yang buta huruf membentuk tahun-tahun awal Kamus.
Jika ada kesempatan datang untuk kamus, dia harus mengatasi keadaan keluarga dan menciptakannya untuk dirinya sendiri. Joseph McBride menulis, bagi kamus, bukan dunia tetapi kondisi manusia yang absurd. Dunia itu sendiri adalah benar-benar tidak dapat dipahami. Gangguan tak terduga yang disebabkan oleh tuberkulosis yang memaksa kamus untuk mengalami hal absurd secara langsung. Banyak keadaan hidup yang tidak dapat dijelaskan dan cukup sering. Makna tertinggi apapun tetap tersembunyi dari pandangan manusia. Dari tahun 1918 sampai 1923, Kamus bersekolah di sekolah dasar. Setelah menyelesaikan fase pendidikannya, ia memegang berbagai pekerjaan, termasuk menjual suku cadang untuk mobil dan bekerja di kantor broker kelautan. Ia menyelesaikan pendidikan formalnya pada tahun 1936. Selama menyelesaikan pendidikannya, Kamus juga membangun reputasi untuk keterampilan dan minatnya di teater. Selanjutnya yaitu membahas tentang absurditas sebagai metafor. Pada dasarnya, kamus memahami absurditas sebagai keinginan untuk pemahaman yang jelas di dunia yang tidak memiliki universalitas dan di mana kontradiksi diberikan. Lingkungan seperti itu menantang seseorang untuk memahami keadaan sehari-hari dan menemukan makna dalam keberadaan. Di dalam The Myth of Sisyphus, itulah kamus mempresentasikan salah satu deskripsinya yang paling jelas tentang keberadaan absurd. Dalam kata pengantar, dia menulis, subjek mendasar dari mitos Sisyphus adalah ini. Apakah sah dan perlu untuk bertanya-tanya tentang apakah hidup memiliki makna? Berlawanan dengan memberikan definisi eksplisit tentang istilah absurd dalam karyanya, kamus menciptakan karakter yang jelas yang mengilustrasikan konsep tersebut. Dia juga memberikan deskripsi luas tentang bagaimana absurditas muncul dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, ia melukiskan gambaran absurditas dalam pengalaman manusia. Ketidakbermaknaan hidup adalah salah satu aspek dari absurditas kamus. Tetapi untuk menyarankan bahwa hal itu memberikan definisi penuh meleset dari kompleksitas penggunaan istilah kamus. Kamus menganggap absurditas sebagai sesuatu yang biasa dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun manusia mungkin mengharapkan kehidupan yang memberikan kesatuan makna. Pada November 1942, Kamus membuat entry berikut di buku catatannya. Pengembangan absurd. 1. Jika perhatian dasarnya adalah kebutuhan akan persatuan. 2. Jika dunia atau Tuhan tidak mencukupi, terserah manusia untuk menempa kesatuan untuk dirinya sendiri, baik dengan berpaling dari dunia atau di dalam dunia. Dengan demikian, moralitas dan penghematan yang masih harus didefinisikan telah dipulihkan. Buku catatan 4 halaman 41. Penggunaan absurditas kamus sebagai metafora menjadi lensa yang melaluinya para pemikir saat ini dapat melihat momen historis mereka sendiri. Pemahaman istilah metafora seperti yang digunakan dalam teks ini diinformasikan oleh
diinformasikan oleh karya Paul Ricoeur yang menulis. Ini adalah fungsi metafora untuk menginstruksikan dengan tiba-tiba menggabungkan unsur-unsur yang belum disatukan sebelumnya. Dalam banyak hal, pengertian metafora ini dapat dipahami sebagai semacam interupsi terhadap rutinitas kehidupan sehari-hari. Making sense in age of absurdity. Seniman sejati tidak mencemooh. Mereka berkewajiban untuk memahami daripada menghakimi. Albert Camus. Seseorang dapat membangun kerangka kerja untuk mengambil tindakan konstruktif di zaman absurditas melalui koneksi di antara metafora yang diidentifikasi sebelumnya yang muncul dari karya Camus. Jaringan makna metaforis ini, Arnett dan Arneson, menunjukkan kontribusi Albert Camus terhadap teori etika komunikasi. Momen postmodern saat ini adalah momen pertikaian naratif dan kebajikan, dan karenanya wawasan teoritis Camus dapat memberikan panduan untuk bertindak di tengah absurditas momen historis kontemporer. Karya Camus membangkitkan rasa tentang apa artinya ditempatkan dalam momen absurd dalam sejarah. Bagi Camus, absurditas adalah realitas eksistensial. Albert Camus berfungsi sebagai seorang filsuf komunikasi yang sangat peduli dengan masalah etika pada masanya. Studi ini merupakan respon konstruktif terhadap tantangan komunikatif unik dari momen postmodern kontemporer dengan menggunakan karya Camus sebagai panduan. Dalam menjelaskan pemahaman tentang absurditas, Albert Camus menggunakan kisah mitologi Sisyphus untuk penggambarannya. Cerita ini telah mempunyai banyak versi, namun intinya adalah raja dari Korinth bernama Sisyphus yang mendapat hukuman dari Dewa Zeus untuk dikutuk untuk mengangkat batu ke bukit sepanjang umur hidupnya. Batu yang didorong tersebut tidak akan berhenti bergulir. Bahkan ketika Sisyphus mencoba untuk mengembalikan batu tersebut ke puncak, batu itu akan bergulir lagi ke bawah dan akan terus seperti itu. Camus melihat kejadian yang menimpa Sisyphus ini bukan sebagai kutukan atau hukuman ketika seseorang manusia berbuat salah. Ia justru melihat kejadian tersebut sebagai kehidupan yang memang harus dijalani oleh manusia. Menurut Camus, ketidakbermaknaan hidup inilah manusia yang hanya memenuhi hasrat mereka tentang hidup tanpa mereka sendiri tahu apa kehidupan itu sebenarnya. Absurditas bergantung pada manusia sebagaimana manusia bergantung pada kondisi alam. Oleh karena itu, rasa absurditas adalah pertemuan dunia dan pikiran. Sebab manusia terbatas dalam hal ingin memahami tentang dunia. Akhirnya, manusia hanya menangkap realitas yang tidak sempurna dan manusia hanya peduli akan konsep kehidupan. Sehingga dengan realitas sebenarnya yang ada di luar hal tersebut tidak sesuai. Absurditas manusia memiliki dua bentuk. Yang pertama, absurditas manusia dan dunia, dan absurditas keberadaan manusia melalui kematian. Bentuk pertama muncul karena hubungan dibatasi oleh keinginan untuk menemukan dunia yang jelas, berbeda, dan objektif. Bentuk kedua adalah kehendak bebas dalam menghadapi kematian, sehingga mustahil untuk mempertahankan hidup. Persyaratan ini meluas ke persyaratan nilai-nilai moral yang berkaitan dengan keyakinan akan keberadaan manusia.
Keterkaitan antara kasus dan pokok yang dibahas adalah kasus disinformasi vaksin COVID-19 ini termasuk ke dalam absurditas. Karena masih belum ada kejelasan yang pasti di awal pemberitaan tersebut. Kasus ini juga bisa dibilang ketidakpastian sesuai dengan apa yang dibahas pada pokok bahasa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya kaitan pokok bahasan oleh Garnet C. Butchart. Bukunya yang berjudul Embodied Relation Community, A Continental Philosophy of Communication oleh Garnet C. Butchart. Psikoanalisis penting untuk filsafat komunikasi kontinental kontemporer. Sejauh ini membantu challenge konsepsi humanis komunikasi sebagai hasil dari pertukaran ekspresif antara agen-agen yang identitasnya dianggap sepenuhnya terkandung, tidak terbagi, dan pasti diri. Inilah yang Brian J. Chang sebut sebagai metafik subjektivisis. Dari teori komunikasi modern, di mana pembicara subjek dibentuk sebelumnya dan komunikasi muncul sebagai tantangan dan sarana untuk melampaui privasi batin dan kesendirian pribadinya. Dalam konteks interpsikoanalitik, yaitu komunikasi didefinisikan sebagai hasil pertukaran di mana seseorang pasien belajar untuk mengenali dampak bahasa pada sejarah emosionalnya dan dengan melakukan itu mencoba untuk mempertajam keterampilannya dalam berbicara tentang penderitaan emosional untuk komunikasi berhasil daripada tetap tidak berdaya dalam mengartikulasikan penyebab penderitaan. Bahasa adalah sumber daya yang umum bagi semua orang kecuali properti siapapun, dan bagaimana beberapa kata yang kita gunakan dapat membawa sejarah pribadi dan emosional yang terakumulasi dari waktu ke waktu, yang memiliki kekuatan untuk mengkacaukan subjek dalam upaya sadarnya untuk berkomunikasi. Komunikasi melindungi manusia dalam proses pembuatan makna yang panjang karena harus berada pada saat yang sama. Komunikasi sebagai imunisasi tidak mengasumsikan subjek prakonstitusi dalam rantai transmisi, subjek yang rela, tidak kritis, dan sama-sama dipengaruhi oleh paparan komunikasi. Dalam konteks studi komunikasi manusia, terutama dalam konteks Anglo-Amerika, anggapan bahwa seseorang tidak dapat berkomunikasi seringkali menyerang akord negatif. Ini menyiratkan beberapa hal bahwa kita tidak terbebani dari semacam pengawasan, dengan demikian kurang ekspresif, bebas sebagai agen komunikasi daripada yang kita bayangkan sendiri. Bahkan nada presuposisi terasa membatasi. Kebingungan, kesalahpahaman, ketidaksepakatan. Fungsi komunikasi protektif atau imunisasi didefinisikan sebagai pengguna materialitas, semiotik, linguistik untuk membawa makna pada akal dan struktur mengalami untuk membangun pengetahuan, belajar, mengembangkan saling pengertian, dan juga menegaskan dan memperluas atau berpotensi menantang tatanan masyarakat yang berlaku dengan ekspresi subjektif aktif di dalamnya. Komunikasi melindungi manusia dalam proses pembuatan makna yang panjang karena harus berada pada saat yang sama. Komunikasi sebagai Oke, jadi saya lanjutkan dari yang sebelumnya. Jadi komunikasi sebagai imunisasi tidak
mengasumsikan subjek prakonstitusi dalam rantai transmisi, subjek yang rela, tidak kritis, dan sama-sama dipengaruhi oleh paparan komunikasi. Ini menekankan sebaliknya, komunikasi sebagai proses relasional yang membentuk subjek dengan cara membatasi dan memungkinkan kebebasan ekspresif. Selanjutnya, komunikasi sebagai imunisasi menjelaskan efek umum komunikasi, yaitu komunikan dan ketidakmungkinan non-komunikasi daripada berfokus secara sempit pada efek pesan yang terisolasi dalam rantai transfer dan konteks tertentu. Komunikasi manusia mengancam dan melindungi perbatasan pembuatan identitas. Ini mengancam dengan potensi afiliasi, ekspresi, transmisi, dan kemungkinan paparan penularan kesalahpahaman, ketidakpastian, dan konflik ancaman terhadap penutupan identitas yang menyertai karunia komunikasi interaksi, afiliasi, ekspresi, transmisi, dan kemungkinan kesepakatan, pemahaman, dan pendalaman kesadaran diri dalam proses belajar dari perbedaan. Komunikasi dengan demikian juga melindungi batas-batas identitas, membela kemungkinan untuk perbedaan dan untuk komunitas, dan kontra yang berpotensi membatasi yang terakhir. Ringkasan filosofi keprihatinan komunikasi korpus adalah kesadaran tubuh yang tidak hanya berarti citra tubuh, tetapi juga kesadaran akan diri sendiri, yang didistribusikan beberapa di mana dalam keberadaan seseorang. Yang paling penting bagi filsafat komunikasi kontinental kontemporer dari perspektif Nancia adalah memahami tubuh manusia sebagai lokasi atau paparan, tidak hanya keberadaan, tetapi juga jiwa. Dengan kata lain, manusia adalah makhluk yang berpikir. Tubuh manusia dihadiri oleh kesadaran jiwa atau ego dalam istilah fenomenologis dan dianggap seperti itu. Dari tubuhlah seseorang menjadi sadar akan dirinya sendiri. Konsep dan fenomena komunitas sudah lama berdiri sebagai panduan tematik untuk penyelidikan komunikasi manusia. Namun, dalam ilmu sosial arus utama dan beasiswa humaniora atau komunitas, atau apa yang disebut Zygmunt Bauman sebagai tanda mimpi surga yang hilang, secara rutin dianggap sebagai kepastian apa yang dapat dan harus dibangun atau maintain, biasanya melalui apa yang disebut komunikasi yang lebih baik. Mengekspos manusia pada dasarnya sebagai paparan yang tidak memiliki pembukaan, luka, atau kekurangan yang tetap menjadi inti dari komunitas manapun dan semua komunikasi. Dalam hal ini, perspektif Exposito sangat penting karena menjelaskan bagaimana komunikasi dapat melindungi Perspektif Esposito sangat penting karena menjelaskan bagaimana komunikasi dapat melindungi individu dan komunitas dari tidak hanya ancaman terurai ke dalam keadaan terpus, kesalahpahaman, dan konflik, tapi juga masalah overproteksi yang berpotensi lebih mengancam. Nah, selanjutnya kasus yang diangkat. Kasus yang diangkat merupakan disinformasi tentang vaksin COVID-19 yang di dalamnya terkandung logam. Hal ini ramai diperbincangkan di media sosial, yaitu Jepang menghentikan sementara peredaran vaksin Moderna karena dianggap mengandung unsur logam di dalamnya. Tentu saja hal ini menimbulkan kepanikan dan tanda tanya besar di masyarakat. Sebenarnya apa isi kandungan dari vaksin dan apakah benar di dalamnya terkandung logam?
Kasus ini juga ada keterkaitannya dengan buku Garnet C. Butchart yang membahas tentang komunikasi. Komunikasi sebagai hasil dari pertukaran ekspresif antara agen-agen yang identitasnya dianggap sepenuhnya terkandung, tidak terbagi, dan pasti diri. Inilah yang Bradley J. Chang sebut sebagai metafisik subjektivis dan teori komunikasi modern, di mana pembicara subjek dibentuk sebelumnya dan komunikasi muncul sebagai tantangan dan sarana untuk melampaui privasi batin dan kesendirian pribadinya. Menyatakan bahwa komunikasi adalah satu arah daripada reversible, bahwa semua perilaku adalah informasi, bahwa komunikasi dapat direduksi menjadi pesan, bahwa komunikasi setara dengan pemahaman, bahwa komunikasi berhasil atau gagal, dan sebagainya. Kemudian bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada kesimpulan. Dari karya kamus tersebut membangkitkan rasa ingin tahu tentang apa artinya ditempatkan dalam momen absurd. Menurut kamus, absurditas adalah reaksi eksistensial. Ada harapan ketika tidak ada harapan, itulah absurd. Yang mendefinisikan manusia, dan itulah realitas eksistensial terbesar bagi seorang manusia. Kamus tahu bahwa ada sesuatu di hati manusia yang tidak akan berhenti. Begitulah cara dia untuk terus mencari harapan ketika tidak ada yang terlihat di depannya. Dengan buku dari Albert Camus yang membahas tentang filsafat komunikasi dan menjadi referensi untuk penulisan ini, menunjukkan beberapa pertanyaan penting yang tergantung pada bagaimana seseorang menjawab masing-masing dan memiliki implikasi besar bagi kehidupan sehari-hari. Menurut buku Etika dan Filsafat Komunikasi karya Muhammad Mufid, filsafat meninjau dengan pertanyaan, apa itu, dari mana, dan ke mana. Dari kasus kami bahas juga yaitu kasus vaksin COVID mengandung logam, berkaitan erat dengan filsafat komunikasi. Dari sini kita mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan seperti apa itu vaksin yang mengandung logam, dari mana asal vaksin itu dibuat, dan kemana tujuan dibuatnya vaksin itu. Maksud dari hal ini adalah bahwa filsafat ini tidak mencari pengetahuan sebab akibat masalah, melainkan orang-orang mencari tahu tentang apa yang sebenarnya ada dalam masalah itu, dari mana terjadinya, dan apa tujuannya. Filsafat juga menjadi latihan untuk belajar mengambil sikap dari segala macam sudut pandang atau mengkaji lebih dalam lagi tentang sesuatu permasalahan yang kita temui di dalam kehidupan sehari-hari. Komunikasi sendiri juga mempunyai arti proses interaksi atau menyampaikan dan menerima pesan, informasi antara individu ke individu lain. Komunikasi tidak hanya kepada individu. Komunikasi bisa juga melalui media seperti internet, televisi, radio, surat kabar, majalah, dan masih banyak lagi. Jadi, filsafat komunikasi ini mempelajari tentang disiplin ilmu yang mempelajari pemahaman setiap aspek komunikasi dengan menggunakan pendekatan metode filsafat. Perbedaan yang ditarik antara komunikasi dan non-komunikasi, titik masuk baru untuk penyelidikan filosofis kontinental kontemporer tentang peran yang dimainkan oleh bahasa
dalam konstitusi subjek komunikatif. Berbeda dengan model transmisi, yang beresiko mengendalikan pengirim subjek yang sudah ada dan mengukur komunikasi dalam hal keberhasilan, kegagalan, atau kejelasan transmisi. Pengecualian inklusif untuk perbedaan itu logika yang mengaburkan kejelasan perbedaan dan organisasi hierarkis pasangan konseptual sendiri. Lainnya, kami atau mereka, rumah asing, interioritas atau eksterioritas, dan komunikasi atau non-komunikasi. Pada domain yang dipemerintahkan, yang dilembagakan oleh media, membentuk dan dibentuk oleh subjek dalam paparan timbal balik di dalamnya. Dan menambahkan perspektif tentang fungsi semiotik bahasa saat memediasi konteks interaksi manusia dan makna budaya yang diwujudkan yang dibuat dari kehidupan melaluinya. Bahasa menyediakan aparat yang melestarikan konteks ini dengan membantu penyelesaian konflik di dalamnya. Perspektif Agamben, Exposito, Neni, dan Lacanian kontemporer membantu menginformasikan pemikiran tentang komunikasi manusia. Bagi mereka, komunikasi adalah relasi pemaparan dan kontak antar agen yang pembukaan tunggalnya berfungsi sebagai ajakan kepada masyarakat kemungkinan kontaminasi di dalam daripada eksternal. Dan sebelum kemurnian lingkungan interaksi, ekspresi, indera, dan pembuatan makna, yang dibayangkan kemungkinan komunikasi manusia yang dibuka oleh dan terhadap mana komunikasi melindungi adalah kondisi mental dana dari keberadaan intersubjektif. Kemudian ekspresif yang disusun oleh sosial yang dimungkinkan dilestarikan, diperluas, dan diisi dengan makna cara berkomunikasi. Esposito mendefinisikan kekebalan sebagai respon perlindungan dalam menghadapi risiko. Dan apa merupakan risiko? Ancaman seperti itu memicu respon ionizing menurutnya adalah pelanggaran atau pelanggaran perbatasan. Komunikasi adalah satu arah daripada reversible, bahwa semua perilaku adalah informasi, bahwa komunikasi dapat direduksi menjadi pesan, bahwa komunikasi setara dengan pemahaman, bahwa komunikasi berhasil atau gagal, dan sebagainya. Hal ini mengedepankan pertanyaan dasar dan disiplin komunikasi spesifik tentang transmisi, penerimaan, dan interpretasi, serta afinitas atau komunikasi interaktivitas dan kesamaan yang terus memandu penyelidikan komunikasi modern. Selanjutnya, saran. Seperti yang dia tulis di The Rebel, kedermawanan sejati menuju masa depan terletak pada memberikan segala untuk saat ini. Kemurahan hatinya untuk masa depan dapat ditemukan dalam cara dia berkontribusi dan memperkaya studi teoritis tentang etika komunikasi. Absurditas menjadi latar belakang keprihatinan saat ia berfungsi sebagai filsuf komunikasi dengan komitmen etis yang mendalami di latar depan momen sejarahnya yang berubah. Meskipun keprihatinan latar depan sangat berbeda hari ini,
Daripada era kamus, manusia sekarang juga bekerja melawan latar belakang absurditas. Latar belakang yang dapat dipahami sebagai masa ketidaksepakatan dan pertikaian atas narasi yang kebajikan. Di antara berbagai kekhawatiran yang muncul ketika seseorang menavigasi melalui momen pertikaian naratif dalam upaya mensistensi karya kamus yang berkaitan dengan studi etika komunikasi, penelitian ini menyoroti satu metafora utama di setiap bab. Ketika dipertimbangkan bersama, orientasi dalam berpikir tentang kesadaran manusia, perwujudan dan diundang oleh perspektif ini menunjukkan seperti apa penyelidikan komunikasi manusia dapat terlihat dan mencapai dalam kunci filosofis kontinental kontemporer. Untuk mendukung argumen itu, tema-tema yang dibahas di seluruh buku ini meliputi bahasa dan formasi dari subjek komunikatif, ketidakpastian komunikasi, dan batas-batas bahasa. Hukum dan tatanan komunikasi, pemerintahan non-komunikasi, kedaulatan, dan referensi diri bahasa. Dalam kasus-kasus pidato pengabaian manusia terhadap bahasa dan kewajiban untuk berkomunikasi. Terjadi kebersamaan dalam komunikasi sebagai kontak dan penularan ancaman dan perlindungan batas-batas identitas melalui komunikasi sebagai imunisasi. Tubuh sebagai indeks koeksistensi manusia dan media koeksposur sebagai tanda menerobos dunia yang hidup dalam komunikasi. Manusia berpikir tentang komunikasi, perwujudan, dan komunikasi dalam hal pengalaman bahasa. Pengabaian, imunisasi, dan desintegrasi. Monografi ini menantang banyak asumsi umum, konstruksi, dan masalah komunikasi manusia sambil merangsang pertanyaan baru untuk penyelidikan di masa depan. Bagi kamus dan bagi penghuni momen post-modern, ada harapan ketika tidak ada harapan yang absurd. Itulah yang mendefinisikan manusia dan itulah realitas eksistensial terbesar bagi manusia. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.